sekalian, jadi bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A yang di atas itu disebut pembilang, dan bilangan B yang ada di bawah itu disebut penyebut. Contoh 3/4. 3 di situ disebut dengan pembilang, sedangkan 4 disebut penyebut. Bentuk pecahan itu terdiri dari pecahan murni, pecahan tidak murni, dan pecahan campuran. Contoh bentuk pecahan murni yaitu A per B dengan A kurang dari B. Contohnya 2/5. Jadi pembilangnya lebih kecil angkanya daripada penyebut. Yang atas itu lebih kecil daripada angka yang bawah. Kemudian bentuk pecahan tidak murni yaitu A per B dengan A lebih besar dari B. Contohnya 5/2. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Angka yang atas lebih besar daripada angka yang bawah. Sedangkan bentuk pecahan campuran adalah N A per B dengan A itu lebih kecil dari B, dengan N itu bilangan asli. Contohnya 2/1/4. Ya, ini adalah 2-nya itu bilangan asli dan 1/4-nya itu pecahan, di mana pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Yang atas lebih kecil daripada yang bawah angkanya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, sekarang kita akan coba memahami tentang pecahan murni. Di situ ada gambar 1, 2, dan 3. Oke, kita akan tuliskan seperti apa bentuk pecahannya. Baik, pada gambar terdapat 2 buku berwarna kuning ya, dan 8 buku berwarna abu-abu. Jadi total buku seluruhnya yaitu ada berapa buku? Yaitu ada 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Jadi pernyataan pecahan tersebut dapat dituliskan yaitu 2/10 ya teman-teman ya. Berikutnya yaitu yang kedua. Di situ ada gambar tongkat ya. Warna cat pada tongkat itu ada 2 warna yang berbeda. Satu merah, sebelahnya setengahnya putih. Bagian yang sama besar ya teman-teman ya, berwarna merah dan putih. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah adalah 1 ya dari 2 bagian. Jadi pernyataan pecahan tersebut adalah dapat kita tuliskan 1/2 atau sering kita sebut juga setengah ya teman-teman ya. Oke, berikutnya yaitu ada contoh soal berikutnya, yaitu ada gambar di situ yang diarsir ungu. Misalkan ini sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. 1 bagian sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian ya teman-teman. Yang ungu itu 3 bagian. Nah, pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah ya 3 dari 4 bagian ya teman-teman ya. Jadi pernyataan pecahan tersebut adalah dapat kita tuliskan yaitu 3/4. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman ya cara menyatakan pecahan. Oke, berikutnya gambar berikutnya di situ terlihat ya teman-teman ya, ada bagian daerah yang diarsir adalah bagian daerah yang diarsir. Teman-teman lihat ada berapa bagian yang diarsir warna coklat? 1 2 3 4. 4 dari berapa kotakan? Dari 6. Jadi ditulisnya yaitu 4/6. Nah, contoh berikutnya lagi. Bagian daerah yang diarsir adalah, nah teman-teman hitung
yang diarsir warna biru ada berapa? 1, 2, 3. 3. Dari berapa kotakan di situ? Ada 8 kotakan. Jadi kalau ditulis pecahan yaitu 3/8. Nah, berikutnya di sini ada contoh lagi. Bagian daerah yang diarsir adalah berapa? Yang diarsir dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Dari berapa bagian? Semua kotakannya ada 9. Jadi yang diarsir itu 5/9 ya. Oke. Nah, kalau bagian daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah berapa? Teman-teman hitung yang diarsir itu ada berapa segitiga? 1, 2, 3. Ada 3 segitiga. Dari berapa bagian segitiga? Ada 6. Jadi 3/6 ya kalau ditulis teman-teman ya. Oke, berikutnya bagian daerah yang diarsir pada gambar lingkaran tersebut adalah berapa? Nah, teman-teman, kalau ada soal seperti ini, teman-teman langkah pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman buat garis yang membagi dengan sama besar ya. Yaitu kita misalkan tuh. Nah, sekarang kita lihat yang diarsir ada 1 dari berapa bagian? 4. 1 bagian dari 4 bagian ya. Jadi ditulis 1/4. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.